Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ardiana Pratono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Program studi pendidikan kimia. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 11 dengan materi derajat keasaman. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning berbantuan aplikasi Quizizz. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan mohon masukan dan sarannya untuk memperbaiki video ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Yuk ketua kelas minta tolong dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba tak absen dulu ya. Adinda ada, Adita, Agesta, Syalwa, Yaisi. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang derajat keasaman. Sebelum ke materi derajat keasaman, ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas materi apa? Oke, apa Nang? Pada pertemuan sebelumnya, materi yang didasarkan adalah teori asam dan basa. Oke, teori asam dan basa, benar sekali. Salah satu teori ada yang namanya teori asam Arrhenius, ya kan? Nah, menurut Arrhenius, asam dan basa adalah, ada yang bisa menyebutkan. Oke, apa Nang? Asam adalah senyawa jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+. Oke, H+. Kalau asam berarti H+. Kalau basa? Basa adalah senyawa ion jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat kedua teman karena tadi sudah berhasil menjawab. Jadi untuk hari ini kalian akan belajar yang namanya derajat keasaman. Derajat keasaman ini istilahnya nilai. Kalau kalian kan punya nilai 10, 100 gitu kan misalnya. Nah, larutan itu juga punya nilai. Nilainya itu antara 1 sampai 14 saja. Tadi sudah ada yang bilang asam sama basa. Nah, kalau asam itu nilainya adalah dari angka 1 sampai angka 6,9. Sedangkan basa itu angkanya 7,1 sampai 14. Nah, terus 7 masuknya apa? 7 itu masuk larutan netral, atau bisa disebut juga kalau dibuat itu air biasa. Tapi lebih bagus lagi ada yang namanya aqueous, itu pH-nya 7. Nah, untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu menjelaskan konsep asam, basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionannya dalam larutan, terus menganalisis trayek pH, berapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Tapi hari ini kita tidak percobaan dulu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning berpendekatan saintifik berstrategi diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung pH larutan asam kuat atau basa kuat dan Ka asam lemah atau Kb basa lemah yang diketahui konsentrasinya dengan tepat. Hari ini kalian akan belajar suatu fenomena alam yang sering terjadi, di mana fenomena alam itu nanti bisa dilihat, ada yang pernah lihat gedung-gedung yang catnya luntur atau mobil-mobil yang kadang catnya luntur. Nah, itu adalah salah satu fenomena alam yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah mempelajari materi derajat keasaman, kamu sekalian ini bisa menghitung pH larutan asam kuat atau basa kuat dan Ka asam lemah atau Kb basa lemah yang diketahui konsentrasinya dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, untuk diskusinya maksud saya, silakan kalian scan ini terlebih dahulu. Di waktu kalian scan ini, boleh membuka HP kalian untuk men-scan
Di materi nanti kalian akan diarahkan ke suatu artikel, di mana artikel itu adalah permasalahan yang tadi saya maksud. Oke, boleh silakan di-scan dulu. Oke, sudah silakan baca dulu. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca permasalahan tersebut. Oke, sudah. Kira-kira dari bacaan tersebut, permasalahan apa yang kalian pikirkan? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Boleh atau katakan atau dulu aja Pak, kamu kira-kira apa yang permasalahan apa yang kamu pikirkan? Coba. Oke, nanti masalahnya dalam hujan. Kira-kira harga PH-nya berapa ya dalam hujan asam tersebut ya? Oke, ada lagi tadi siapa lagi? Oke, apa no? Apa penyebab dari hujan asam? Oke, ada lagi? Bagaimana cara penanganannya? Ya, ini termasuk sekali. Terus satu lagi siapa tadi? Oke, apa no? Bagaimana cara mencegah hujan asam? Oke, bagaimana ya cara mencegah hujan asam tersebut agar tidak berlaku ya? Oke, untuk menjawab dari permasalahan kalian, kemarin saya sudah membagi kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya tadi ya. Oke, untuk membahas permasalahan yang kalian temukan, saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai kelompok masing-masing. Di sini akan menjawab dari rumusan atau permasalahan yang kalian berikan tadi. Ini untuk kelompok 1. Terus yang terakhir ini untuk kelompok 4. Oke, silakan ditulis identitas kelompoknya terlebih dahulu, dari nama lengkap, kelasnya jangan lupa ini kelas 11 IPA 1. Boleh dituliskan nama lengkapnya dulu di situ. Di dalam LKPD ini, langkah mengisinya adalah pertama kalian bisa tuliskan identitas kalian dulu. LKPD ini disusun menggunakan model pembelajaran problem based learning yang disarankan dalam pembelajaran kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Nah, ini pada bagian langkah-langkah pembelajaran di sini fase 1 atau orientasi terhadap suatu permasalahan. Di sini ada problem. Silakan di-scan QR code-nya, nanti akan masuk dalam permasalahan di sini. Nah, setelah itu kalian bisa tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan di sini. Rumusan masalahnya bisa sebanyak-banyaknya atau hanya minimal 4 saja boleh dituliskan di situ. Kalian boleh memakai internet atau memakai buku LKS yang sudah kalian miliki. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk dijawab, seperti mengumpulkan informasi, menjawab rumusan masalah yang tadi kalian berikan. Lalu ada 2 pertanyaan ini silakan dibaca. Dan di sini ada media pembelajaran, yaitu bakal ini di-scan. Itu kalian bisa masuk ke bahan bacaan yang sudah saya sediakan. Kalau di sini adalah video pembelajaran. Kalau kalian masih kurang kira-kira yang diberikan masih kurang, kalian bisa cari lagi di internet sebanyak-banyaknya. Lalu jawablah pertanyaan pada 4 kelompok ini. Itu ya. Setelah selesai nanti akan presentasi urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelasnya kelas 11 IPA 1. Ini sesuai kelas kalian. Karena ini kan materi kelas 11. Boleh dicari internet. Oke. Silakan kalian berdiskusi, bisa menggunakan media-media yang kalian miliki. Silahkan dilaksanakan. Nah, ini kalau di situ tidak bisa di-scan, bisa nge-scan juga dari sini, tidak apa-apa. Oke. Silahkan dilaksanakan gimana? Ada kesulitan apa ini? Aman ya, tinggal di tulis saja apa itu. Di rumusan masalah silakan kalian kira-kira dari permasalahan itu rumusan masalah apa yang cocok atau rumusan masalah apa yang kalian bisa tuliskan di situ untuk menjawab permasalahan yang ada pada bacaan. Boleh memakai LKS kalian, boleh memakai sumber-sumber dari internet yang mungkin kalian lebih enak membaca, kalian bisa pahami dengan baik, atau bisa menuliskan sesuai pendapat kalian. Jangan lupa untuk berdiskusi kira-kira rumusan masalah apa yang cocok. Mana ada kesulitan apa itu? Teman ya. Oke, ini sudah rumusan masalahnya ada berapa itu? Ada 4 ya. Oke, boleh ke selanjutnya untuk dibaca pertanyaannya di situ. Nah, pertanyaan itu kan kalian boleh jawab melalui internet atau kalian internet atau apapun. Nah, ini sudah mengisi rumusan masalahnya ya. Coba dibaca selanjutnya. Di sini
aman ya. Oke. Ada kesulitan boleh bertanya. Biar nggak kesasar. Tulisnya kalau nggak muat ini boleh dikoreksi. Kalau tulisnya dicari intinya saja dari bacaan tadi. Kalau dari internet itu ya. Jadi kalau kira-kira diskusinya harus jalan dari internet atau dari mana? Misalnya untuk bacaannya kepanjangan boleh dicari intinya saja, gitu ya. Oke, disingkat tidak apa-apa. Dicari intinya dari bacaan ini toh, tidak apa-apa. Dicari intinya kira-kira ini kan ada pertanyaan ini. Nah, jawabannya kan dari yang sudah kalian cari ini. Nah, disingkat aja dicari intinya tidak apa-apa. Mau dituliskan poinnya aja tidak apa-apa. Waktu menghitung H+, kalian boleh menggunakan kalkulator. Rumusnya apa? Ada BS itu dimasukkan dulu, dihitung banyak apa H+-nya dulu. Habis itu kira-kira H+-nya hasilnya berapa? Boleh pakai kalkulator ilmiah, boleh. Kalkulator biasa juga boleh. Mau 1 sudah selesai, mau 1 sudah selesai, mau 2, mau 3, sudah mau 4. Oke, mau 1 mau maju dulu. Oke, silakan mau 1 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang hujan asam dan dampaknya. Perkenalkan, nama saya Adida Pramesti. Saya Cantika Rumata Isafira. Saya Mina Sukasari. Bukan Dewana Palina. Saya Raditya Arya Bimo. Saya Muhammad Riko Sahadat. Masalah yang kita angkat, yang pertama, apa penyebab hujan asam? Yang kedua, bagaimana upaya untuk mencegah hujan asam? Yang ketiga, bagaimana penanganan hujan asam? Dan yang keempat, berapakah kadar larutan hujan asam? Oke, untuk selanjutnya boleh dibacakan lagi. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya hujan asam? Upaya untuk mencegah dan penanganan terjadinya hujan asam. Bagaimana reaksi pembentukan hujan asam dan konsentrasi H+? Apa penyebab hujan asam? Hujan yang disebabkan oleh belerang sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Pertanyaan kedua. Apa upaya untuk mencegah hujan asam? Pertama, terapkan 3R secara konsisten. Reuse, reduce, dan recycle. Kedua, kurangi penggunaan kendaraan bermotor karena berpengaruh besar terhadap polusi udara. Ketiga, perbanyak ruang terbuka hijau memiliki pengaruh besar dalam kesehatan udara. Keempat, kurangi penggunaan energi listrik dengan menghemat dan menguranginya. Apa upaya untuk penanganan hujan asam? 1. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 3. Menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hujan asam dan dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang hujan asam. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agus Aryanika. Nama saya Naila Salma Azada. Nama saya Paul FBM. Nama saya Fangatina. Berdasarkan permasalahan pada artikel di atas, dapat kami simpulkan tentang masalah. Yang pertama, apa penyebab hujan asam? Bagaimana upaya untuk mencegah hujan asam? Bagaimana penanganan hujan asam? Dan berapakah pH larutan hujan asam? Oke, perumusan masalah dari kelompok kalian. Lanjut pertanyaannya. Apa penyebab hujan asam? Hujan asam adalah istilah untuk sertifikasi atau pengendapan dari komponen limbah asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Proses ini bisa berupa hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam.
untuk penanganan hujan asam. 1. Terapkan 3R secara konsisten. 2. Kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Terus 3. Perbanyak ruang terbuka hijau. 4. Kurangi penggunaan energi listrik. Reaksi pembentukan hujan asam dan konsentrasi H+. Reaksi pembentukan hujan asam yang pertama adalah S plus O2 menjadi SO2. Yang kedua 2SO2 plus O menjadi 2SO3. Yang ketiga ada SO3 plus H2O menjadi H2SO4. Log 5 yang pertama ada log 5 sama dengan 0,7, pH nya 3,33, pH sama dengan 4, log 5, pH sama dengan min log H+. 4 min log 5 sama dengan min log H+. H+ sama dengan 5 kali 10 min 4 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Yaitu Jadina Asa. Nama saya Najwa Nesya. Nama saya Pak Presiden. Nama saya Patricia Mutani. Nama saya Asri Sempurna. Rumusan masalah yang kami dapat dari artikel tersebut adalah: A. Apa penyebab hujan asam? B. Bagaimana upaya untuk mencegah hujan asam? C. Bagaimana penanganan hujan asam? D. Berapakah pH larutan hujan asam? Apa penyebab terjadinya hujan asam? Apa penyebabnya itu adalah hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga bisa dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kadar sulfur SO2 dan nitrogen oksida NOx yang dibawa udara kemudian menyebar pada atmosfer. Apa upaya untuk mencegah hujan asam? 1. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 3. Menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil. Apa upaya untuk penanganan hujan asam? 1. Terapkan 3R secara konsisten, yaitu recycle. 2. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. 3. Perbanyak ruang terbuka hijau. 4. Kurangi penggunaan energi listrik. Reaksi pembentukan hujan asam: S plus O2 menghasilkan SO2. 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. SO3 plus H2O menghasilkan H2SO4. Ya, mau ditulis tidak apa kalau mau itu. Mau ditulis hitungannya, boleh silakan ditulis. Hitungannya seperti apa? Coba. Di sini ya apa? Coba gimana cara perhitungan kalian? Itu dipakai. Ya, dari log 5, oke pH-nya. Oke. Oke, berarti harusnya 5 kali 10 kali 4 ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup, boleh kembali ke tempatnya. Sekian untuk
presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi dapat masukan dari teman-teman kalian boleh kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian tuliskan. Silakan tuliskan dulu di LKPD itu. Silakan kira-kira per kelompok boleh menuliskan kesimpulannya di situ. Oke, silakan boleh ditulis. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan ditulis dulu. Sambil ditulis, saya mau bertanya. Kira-kira menurut pribadi ya, ini kan bukan kelompok, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran yang berupa presentasi, mengumpulkan permasalahan dan sebagainya? Boleh, siapa yang mau memberi kesimpulan? Mungkin ada beberapa sisa. Oke, ada 1, 2, 3, 4, ada lagi? Oke, Yono, silakan. Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh dari pembelajaran pada hari ini? Oke, berarti ini untuk mengurangi hujan asam ya. Oke, terus selanjutnya ada lagi yang mau memberi kesimpulan apa nak? Silakan. Penyebab utama hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor dan besar pembangkit listrik. Oke, jadi penyebab utama adalah dari pembakaran fosil, bisa berupa dari asap kendaraan bermotor atau juga hasil dari listrik dan sebagainya ya. Ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Oke, satu kelompok silakan apa no? Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh? Oke, jadi kesimpulannya hujan asam itu sama hujan biasa beda ya. Kalau hujan asam itu pH-nya antara 3 sampai 4. Biasanya kalau hujan asam kalau kena tangan kalian itu merah. Nah itu nek kalian kena hujan terus lama-lama tangan kalian saya abang nanti jadi iritasi. Nah kalau hujan biasa itu pH-nya antara berapa tadi? 4,1 sampai 5,5. Jadi seperti itu. Boleh kalian tuliskan dulu kesimpulan pada lembar LKPD kalian sambil menunggu saya mau mengecek satu persatu. Semuanya sudah ditulis? Oke, lagi menulis. Oke, kesimpulannya. Kalau misalnya kalian merasa ada hambatannya boleh diisi. Kira-kira hambatan apa yang kalian rasakan boleh ditulis sendiri. Kalau udah ada hambatan ya tidak usah ditulis. Di kolom itu saya sediakan yaitu ada hambatan. Kira-kira dalam hambatan pembelajaran dari ini apa atau apa seperti itu boleh dituliskan pada di situ. Mungkin apa kekurangannya bisa tuliskan di situ atau sebagainya. Hambatan selama kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saat mengisi KPD boleh dituliskan di situ. Oke, kelompok 1 sudah selesai menulis kesimpulan dan hambatannya. Oke, belum. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 udah. Kalau lagi UTW. Kalau merasa kira-kira kesimpulan yang kalian kurang di kolom itu kelebihan bisa mungkin disingkat, dicari intinya saja tidak apa-apa. Kalau ada hambatan boleh dituliskan di situ. Hambatan apa yang kalian rasakan atau hambatan apa yang kalian peroleh. Gimana? Aman ya isinya ya? Boleh diskusi sambil kira-kira isinya apa kesimpulannya dari rekan-rekan teman-teman. Sebenarnya materinya kurang kalian pakai masih
sendiri dulu, mancing emosi dulu. Ini kan mentalnya kena mainnya sendiri. Nomor 5 itu sebenarnya cuma biasanya cuma remaja Vietnam tuh, cuma ngedun ke mentalnya ini. Dan Van Hou juga. Tapi yang Indonesia tidak punya Tidak pernah punya, sosok yang nggak kira manusia individu ambil setelah kuat. Iya. Kemudian ini salah tahu ya. Main sekali Salah itu lari ya kayaknya. dunia Sebenarnya kesalahannya waktu ini kaitan. Kaitan itu kan aja pakai bandit mikro Pak Agung. Kalau lawan Filipina itu dari vaksin. Ya tidak diukur. Kutukan piala AFF. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Boleh dikumpulkan dulu kelompok 1. Sebelah sini saya ambil. Oke. Kelompok 2. Oke, kelompok 3 depan ya. Saya ngobrol sendiri. Kelompok 3. Sudah belum? Oke, isi kelompok 4. Oke. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, ada sedikit evaluasi. Ini cuma 5 soal. Pakainya adalah aplikasi Quizzes. Nah, kalian bisa scan ini untuk masuk ke materi Quizzesnya. Kira-kira bisa tidak kira-kira masuk ke situ? Kalau tidak bisa boleh angkat tangan. Akan saya beri linknya. Ya boleh dikerjakan sebisa kalian. Jangan kontek-kontekan. Bisa masuk ke aplikasi Quizzesnya? Aman ya? Oke, silakan dikerjakan. Boleh pakai bosnya dan sebagainya. Boleh diisi identitasnya dulu. Pencet quiz langsung atau apa, enggak apa-apa. Bisa enggak? Bisa scannernya? Oke, silakan dikerjakan sambil mengerjakan sambil memahami sedikit-sedikit. Oke, sudah menyekan semuanya ya? Oke, coba dilihat soal-soalnya dulu. Boleh pakai kalkulator saat menghitung. Boleh menghitungnya dengan cara apapun, yang penting ketemu jawabannya. Oke. Boleh pakai itu kan, kalau Quizzes kan ada apa namanya bosnya dan sebagainya, bos apa itu dia bisa ngebos nilainya, bisa ngebus nilainya, ngebus ya bisa. Sebenarnya bisa. Boleh pakai kalkulator, tapi jangan contoh-contohan. Oke, semuanya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, oke, perhatikan pertanyaan ini sebentar, kita refleksikan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum saya pertanyaan ini, kira-kira ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya atau apa selama pembelajaran hari ini? Ada? Apa nak mau? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar keasaman dengan metode pembelajaran problem based learning? Menyenangkan atau perasaan kalian campur-campur sebagainya, kira-kira bagaimana? Oke,
mengingatkan pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya larutan penyangga. Jadi kalian boleh belajar dulu dari rumah, memahami dulu larutan penyangga, bisa baca buku dan sebagainya. Besok saat pembelajaran atau pertemuan berikutnya bisa lancar dan sebagainya. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh mimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran.